Halo, selamat malam. Kita ketemu lagi di Jumat Julid episode ke-11 hari ini tanggal 21 Oktober 2022. Hari ini kita akan membahas topik mengenai toxic corporate culture dan mental health ya. Mengapa topik ini penting menurut saya? Karena sebagai konselor saya seringkali mendapatkan klien-klien yang mengalami kasus-kasus kecemasan ya, depresi dan hal-hal lain yang terkait dengan dunia kerja. Apalagi di pandemi sekarang ini ya, kita tahu tekanan banyak ya, dari banyak hal, tekanan kerja lah, tekanan ekonomi, masalah kesehatan, penyakit, itu menjadi tantangan sekarang ini. Nah, pada malam hari ini saya akan kedatangan speaker, tamu saya seorang yang luar biasa ya, beliau sudah datang nih ya, yang bernama Ronitan ya. Saya akan perkenalkan sedikit. Ronitan ini adalah seorang deputi CIO. Nanti seperti apa profilnya kita akan ngobrol dengan yang bersangkutan ya. Sebentar ya, saya add dulu sebentar. Oke ya, silakan komen atau mau drop pertanyaan, silakan bertanya di kolom tanda tanya di pojok kanan bawah. Kita akan ya, ini dia, kita akan diskusi dengan tamu kita yang sudah datang malam ini. Halo Koroni, apa kabar nih? Halo, Fung. Malam-malam. Baik, Malam baik, ya, baik. baik ya. Sudah jelas kok suara saya kedengarannya kok? Jelas, jelas. Suaraku Jelas ya. gimana? Oh, Oke ya gak? oke oke. Ya oke. Ya, kita sapa-sapa dulu ya. Koroni ini ada beberapa teman-teman yang sudah join IG Live pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah join. Kita perkenalkan dulu ya. Saya bacakan profil Koroni dulu ya. Koroni nama lengkapnya Roni Tan. Saat ini menjabat sebagai seorang Deputy CIO, Chief Information Officer di sebuah bank swasta multinasional dan beliau lulusan S2 dari UPH, Universitas Pelita Harapan, dan ia menulis tesisnya tentang dunia HR. Jadi saya sengaja mengundang Koroni karena Koroni menggunakan topiknya cocok nih dengan apa yang kita mau bahas nih kok ya. Jadi nanti kok bisa sharing-sharing sedikit dengan tentang resiko kok ya. Ya, ya, hai semuanya. Terima kasih sudah datang ya pada malam hari ini. Boleh komen ya, kalau yang mau komen silakan komen. Kalau ingin bertanya silakan ke kolom tanda tanya di pojok kanan bawah ya. Kita akan coba menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk hari ini. Nah, Koroni mungkin sebelum kita masuk lebih jauh ya, Koroni boleh nggak sih mungkin menjelaskan latar belakang pendidikan Koroni ya? S1-nya kalau nggak salah di Fisika MIPA di ITB ya kok ya? Iya, iya. Saya dulu di S1 tuh di ITB, ambil fisika ya, physical science. Dan Mm-mm. kebetulan sebenarnya my major itu computational health physics ya. Jadi sebenarnya Mm-mm, tuh mm-mm. fisika medis, cuma memang Oke. ketika lagi kuliah itu ngambil skripsinya mengenai mengenai bikin bikin simulasi ya, simulasi statistik untuk fisika kesehatan gitu. Jadi karena itu memang Mm-mm. cukup paham mengenai dunia dunia IT lah. Memang start awalnya di Oke. situ, kalau lulus langsung ke Bank Bali sebagai sebagai programmer. Jadi start awal dari situ sih. Mm-mm. Lama Oke. 20 tahun lebih baru baru 2020 ya ketika ketika lagi pandemi itu mulai pandemi saya pikir pengen pengen ambil MM deh gitu ya Mm-mm, untuk mm-mm. nambah ilmu lah menambah ilmu di manajemen dan memang sebenarnya yang saya ambil tuh MM yang general ya nggak spesifik ke penjurusan tertentu sih sebetulnya sih general management ya yang di Mm-mm. UPH. Nah Iya. kebetulan di tesis kan kata orang bilang kan kalau tesis kan harus harus mesti apa yang sesuai kita punya passion ya. Iya, Kalau betul. bisa lo banget katanya. Akhirnya ya Betul, betul. karena my passion ada di people, jadi saya ambil Iya. di area people gitu loh, khususnya Mm-mm. di leadership ya, leadership di zaman hybrid working ya. Itu seperti apa dan Mm-mm, mm-mm. supaya employee punya performance itu bisa bisa naik, apa sih yang jadi faktor-faktor yang itu ya yang harus diperhatikan gitu. Oleh seorang Iya, leader iya. ketika lagi remote working itu sih basically. Iya, cocok banget ya kok ya dengan konteksnya sekarang ya, karena lagi pandemi, banyak orang-orang yang kerjanya remote nih. Dan sekarang ini kalau boleh dibilang tantangannya lebih susah ya ketika kita kerja remote ya kok ya sebenarnya ya. Susah, susah. Bagusnya ada, tapi jeleknya juga ada sih. Kalau dari
Koko nih ya pengalaman Koroni. Jeleknya apa, bagusnya apa nih? Apa yang Koko kenali mungkin? Oh, oke. Bagusnya dulu ya. Kalau Mm-mm. bagusnya remote working itu kan untuk kita yang rumahnya jauh dari kantor sebenarnya ini banget Iya, ya. Banget gitu masa loh, save perjalanan waktu. ya. Bolak-balik tuh bisa save 3 jam gitu kan, sejam Mm-mm. setengah gitu. Jadi Mm-mm. sangat sangat inilah waktu kita buat kita sendiri, waktu kita buat keluarga, waktu Mm-mm. kita buat olahraga itu kan jadi ada Ya, ya. betul, Nggak betul. habis waktu di jalan. Itu satu sih yang paling signifikan sebenarnya itu ya waktu. Dan kita kan tahu irama kerja kita dalam arti kalau kita Mm-mm. efektifnya orang malam ya lu silakan gitu, orang malam. Kalau emang orang pagi ya atur-atur aja gitu loh. Itu kan Mm-mm. beauty-nya kalau remote working ada di situ sih sebetulnya ya. Mm-mm. Untuk Mm-mm. dulu kolega-kolega saya di kantor kalau yang lagi pregnant ataupun yang baru punya baby, wah itu senang banget jadi kan di rumah aja kerja gitu kan. Jadi Iya, mereka sangat benar. comfortable dengan remote working yang kayak gitu sih. Jadi emang bagusnya sih banyak gitu kan. Cuma yang sisi yang kita perlu watch out juga ada sih. Yang saya perhatiin gitu ya Iya, selama betul. kita pandemi gitu kan udah 2 tahun lebih. Itu memang chance untuk konflik itu bertambah ya. Jadi Iya, jadi benar. hasil hasil Miscommunication ya, kok ya. karena awalnya dari miscommunication betul. Karena Mm-mm. kenapa Mm-mm. miscommunication? Karena yang ngobrolnya via Zoom Teams gitu ya, dan Chatting, Zoom. Mm-mm. Indonesia Betul. banyak banget yang matiin videonya kan kalau lagi meeting ya. Betul. Iya, Bener. iya. Jadinya miskom itu yang bisa jadi jelek gitu ya, Mm-mm. misunderstanding. Kalau kalau kayak gini kan misalnya kalau saya lihat Rifung kan bisa lihat, maksudnya lagi Iya, senyum atau lagi marah kan kelihatan atau lagi datar kan. betul. Kalau cuma Iya, kalau sekarang benar. videonya aku matiin aja misalnya kan kita sama-sama nggak tahu kan cuma dari suara. Kadang-kadang kan Iya, betul. lagi marah atau enggak sih, padahal sebenarnya enggak gitu kan. Memang gaya Mm-mm. bicara itu kan. Ya itu kan susah kalau kita nggak nyalain video susah ya. Kalau kita Mm-mm. nyalain video Mm-mm. pun gesture badan kita kan nggak kelihatan juga. Itu juga masalah sebenarnya. Mm-mm. Jadi Iya, ya, betul. saya pun kalau pas lagi pandemi gitu untuk crucial conversation gitu ya yang lebih serius ya aku memilih face to face sih kalau bisa sih. Mm, mm. Iya, betul. Saya sebagai konselor nih, kok ya juga banyak ya terima klien-klien dari orang pekerja atau karyawan ya. Mereka juga struggle di dalam kondisi sekarang ini pandemi, kerja dari rumah, remote mungkin lu impian kita ya, kok ya. Tapi kalau udah kelamaan juga akhirnya jadi masalah. Jadi banyak masalah dalam pekerjaan, masalah Masa dalam eh, ya di kantor dengan atasan, dengan rekan kerja. Jadi karena jarang ketemu, nggak akrab, jadi nggak ada kedekatan dengan mereka ya relasinya. Jadi mereka juga ada yang betul. merasa kesepian, kecemasan, ada yang mungkin terisolasi, biasanya depres kayak gitu-gitu. Jadi ada banyak masalah isu mental juga yang terjadi dalam situ gitu ya, kok ya. Nah, kalau Iya. dari pengalaman Koroni ya, menurut Koroni penting nggak nih justru peran leader dalam hal ini nih, kondisi sekarang ini? Peran leader sih sangat sangat penting ya karena saya ingat gitu loh dulu waktu saya bekerja di Astra gitu ya, Mm-mm. si CEO-nya Astra ya, saya ingat sekali tuh Pak Pri itu pernah pernah bilang begini, eh, dia nggak ngomong ke saya, dia lagi ngomong dengan salah satu direkturnya gitu. Cuma dia cerita, dia bilang, lu lu inget ya, kalau lu jadi leader, Mm-mm. kalau salah ambil keputusan, dia lagi ngomong ke direkturnya yang jual motor Honda, ceritanya. Jadi, Mm-mm. kalau lu salah ambil keputusan, itu impact-nya itu bukan hanya ke Astra Honda Motor, tapi ke seluruh value chain yang ada di motor. Maksudnya mulai Mm. dari aki motor, Ya. roda, ban, termasuk helm, aksesoris motor, itu ujung ke ujung itu kena gitu loh. Jadi peran pemimpin Yang itu berhubungan dengan motor ya. yang motor kena semua, asuransinya, leasingnya, semuanya kena Mm-mm. gitu kan, busi dan sebagainya. Jadi peran leader itu Mm-mm. fatal gitu loh. Semakin di atas, semakin fatal jika kita make mistake. Dan sebaliknya, jika kita menjadi leader yang baik, orang akan ngelihat kita dan bisa follow kita gitu loh. Mereka akan follow kita Mm-mm. bukan karena Mm-mm. kita seorang manajer, tapi memang kita bisa menjadi teladan gitu. Itu
Iya, betul-betul. Jadi ternyata tuh peran leader penting ya. Nah, sekarang kita kan ngomongin tentang toxic ya, corporate culture ya. Berarti ada unsur leader juga di dalamnya yang penting ya, yang menciptakan semua gaya budaya kerja corporate. Betul nggak kok? Menurut Bapak kok bagaimana nih? Iya, kalau kalau menurut saya sih sebenarnya di sebuah organisasi ya, Mm-mm. kalau ada toxic culture, hampir dapat dipastikan itu dari leadernya. Karena kan leader itu kan yang memberikan contoh ya. Kalau kalau Mm-mm, mm-mm. leadernya memang memberikan contohnya A gitu, kemungkinan besar di bawahnya juga akan menjadi seperti A gitu. Seperti itu kan. Kalau leadernya Mm-mm. behave-nya seperti X, ya udah kemungkinan besar yang lain akan seperti X walaupun ada deviasi-deviasi karena orang kan beda-beda gitu ya. Tapi Iya, kecenderungannya benar. akan menjadi seperti itu gitu loh, akan follow aja. Mm-mm, mm-mm. Mm-mm, betul betul. Karena dia juga mengizinkan perilaku-perilaku begitu ya. Karena dia juga menganggap itu kayak Betul. semacam hal yang biasa dan normal jadinya ya. Iya, heeh. Itu sih kalau yang aku lihat sih begitu sih Fung ya. Itu memang perannya leader, maksudnya memang Mm-mm, contoh mm-mm, ketika kita bicara salah satu toxic itu kan yang cukup umum di Indonesia dan mm-mm, belakangan ini nih ya, setahun terakhir ini sering banget di highlight di Harvard Business Review ya. Itu iya tentang betul. psychological safety. Itu Mm-mm, sering banget psychological safety itu dan di Indonesia tuh relevan banget somehow ya. Dimana psychological safety itu kan orang berani ngomong nggak? Pertanyaan gitu kan ya. Apakah orang betul. berani speak up? Nah, itu kan sangat ditentukan oleh leadernya. Mm-mm, Kalau leadernya benar-benar open communication dan memang mau mendengar dan tidak pakai apa namanya, kalau beda pendapat intimidasi, dihajar. Nah, kalau ini iya intimidasi mah ini dong ya, berarti kan nggak psychologically safety to speak anything kan betul. sebetulnya. Iya, Itu iya kan juga benar. Gak berasa dan itu aman ya. nggak berasa aman. Mm-mm, betul betul. Sebentar kok, tahan sebentar ya. Ini udah banyak teman-teman yang gabung dalam IG Live hari ini. Teman-teman, kalau mau bertanya atau mau komen silakan ya. Komen, drop komen di kolom tanya-tanya atau di layar juga boleh nih. Ini ada yang nyapa-nyapa Koroni. Hai Koko, awet muda sekali. Nih kok ada fansnya nih kok. Leader idolaku katanya. Wow. Ya, ini yang datang teman-teman Koroni. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung, termasuk teman-teman saya. Ada istrinya Koroni juga. Kan Koroni temannya ini pada mensupport kita semua pada malam hari ini. Kalau ada komen, silakan komen. Atau ada pertanyaan, silakan ya. Kok nyambung lagi soal tadi leader ya. Jadi sebetulnya leader itu bawa impact ya. Ada sebuah riset yang mengatakan impact dari bad manager itu 75%-nya membuat orang yang bekerja di sana tuh berasa stres gitu ya. Dan ini tuh bikin kita tuh nggak nyaman bekerja gitu ya. Dan ada sebuah survei lagi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan di Indonesia, 7 penyebab karyawan Indonesia resign tuh salah satunya karena toxic working place ya. Jadi memang kita bisa bilang bahwa kerja di perusahaan yang toxic itu nggak nyaman ya. Toxic itu bisa juga karena bosnya, rekan kerjanya, atau suasana kerjanya yang tadi ya nggak ada psychology safety-nya. Nah, Koroni, mungkin bisa Koroni tambahkan nggak dari pengalaman Koko atau pengamatan Koko ya, biasanya eh, toxic corporate culture apalagi nih yang biasanya mempengaruhi kinerja kah atau rasa saat kita bekerja nih kok? Oke, ya gini, sebelum sebelum lanjut mungkin kita ada satu hal yang cukup penting sih gini sih. Mm-mm, Sebenarnya kan mm-mm. kalau kita bicara toxic culture itu kan behavior ya, tapi kan behavior itu kan bisa setiap orang bisa berbeda-beda view-nya gitu loh. Jadi kita mesti agak sedikit hati-hati. Betul. Maksud saya begini, eh, Mm-mm. saya melihat oh si ini tuh kayaknya toxic, kayaknya lu toxic person deh. Tapi si B itu bisa melihat Iya. ah, enggak mah dia mah biasa aja. Atau kebalikannya, yang saya bilang Mm-mm. itu toxic, dia bisa berpikir enggak, lu yang toxic gitu. Jadi sebenarnya itu Iya. kita perlu sedikit hati-hati karena memang standarnya berbeda-beda ya. Jadi nggak terlalu apa sebenarnya nggak terlalu mudah juga sih ketika kita bilang toxic culture atau toxic person karena tergantung siapa yang Mm-mm. siapa yang lihat pertanyakan terus measurementnya apa gitu kan yang disebut toxic. Makanya Mm-mm. paling ya Mm-mm. kita harus lihat secara umum gitu kan. Kalau kita googling kan banyak sebenarnya apakah di artikel-artikel psikologi atau di artikel-artikelnya leadership sebenarnya di situ ada yang common disebut toxic culture itu apa gitu kan. Kalau definisi Mm-mm. beragam, Mm-mm. tapi
gejala-gejalanya sebenarnya sama, gitu Hampir kan. Jadi mirip, iya, bener-bener. definisi, definisi boleh berbeda, tapi Mm-mm. simptomnya mirip. Salah satunya adalah yang tadi saya Mm-mm. sebut, psychological safety. Kedua itu sebenarnya ada juga gini, clarity dari role-nya nggak clear. Itu juga Betul. masalah sih. Kemudian juga Mm. ada juga yang modelnya begini. Modelnya itu saya pernah berada di satu company ya, supaya lebih umum saya nggak bilang company yang sekarang atau company yang dulu, tapi ada situasi di Mm-mm. mana eh, dulu bosnya itu sangat sangat futuristik ya mungkin bilangnya. Jadi sangat sangat Iya. teknologi centric sehingga di area teknologi sangat kuat gitu loh. Tetapi di area people dan prosesnya sangat lemah sehingga itu Mm-mm. pun menjadi masalah dan banyak banyak karyawan yang keluar gitu kan. Nah, itu saya melihat itu Mm-mm. termasuk toxic culture juga, tetapi toxic culture bukan karena orang secara human tapi karena proses gitu. Karena memang Iya, iya. nggak balance ya. Ibaratnya kalau kita kapal itu nggak balance dia terlalu skew ke teknologi, dia kurang aspek sentuhan people juga di area proses. Nah, kalau untuk kita di Mm-mm. perusahaan finansial, tiga itu sangat krusial sebetulnya gitu kan, antara people, proses dan teknologi itu sama pentingnya gitu loh bobotnya. Kalau salah Mm-mm. satu salah satu pincang, biasanya pincang organisasinya. Itu sih yang aku mau Mm-mm. tambahan mengenai toxic culture. Kadang-kadang tuh ada beda definisi dan bisa beda behavior gitu ya, tetapi ujung-ujungnya simptomnya sebetulnya sama gitu kan. Fear factor itu sering banget tuh ya, namanya fear. Jadi nggak berani, jadi mendingan mendingan gue mendingan main aman aja. Main Nah, itu aman, iya bener. main aman. Pok- ABS, ABS, asal Bapak senang ya. Nah, itu juga ini kan, asal bapak senang, asal ibu senang, itu Mm-mm. juga kan. Mm-mm. Jadi dia Mm-mm. tergantung kita sih. Iya. Sebenarnya kalau dari pengalaman saya, kita having berada di environment yang sulit, sebetulnya ada bagusnya juga, di mana itu akan siapan, akan kita punya ini ya, ibaratnya gini, kalau kita Mm-mm. fitness itu kan capek buat otot kita, sebetulnya kan berat ya, kita tuh ngelatih ngelatih otot tangan, otot kaki kan capek, tapi hasilnya kan ada, Mm-mm. hasilnya kan Iya, ada, di mana benar. strength itu menjadi lebih kuat, tetapi perlu diingat, kalau latihannya terlalu berat, ototnya bisa cedera. Nah, jadi orang itu Betul. harus tahu batasnya tuh ada di mana gitu loh. Dan Iya, menurut saya, benar-benar. setiap orang itu akan punya level of apa, Ambang endurance yang batas berbeda, toleransi ya. toleransinya Iya, berbeda-beda. Tergantung dia betul. punya background, dia punya support structure dan sebagainya kali ya. Sekuat apa dia. Mm-mm. Mm-mm. Betul, betul. Karena sebenarnya kok kalau menurut riset ya 84% pekerja merasa masalah-masalah dalam pekerjaan itu berkontribusi kepada kesehatan mental mereka begitu ya. Jadi memang kalau kita mau ngomong tadi betul yang Koroni bilang, seseorang manusia akan memandang dengan cara yang berbeda sebuah kondisi toksik atau tidak toksik behavior orang tertentu. Mungkin ada orang yang punya daya tahannya kuat gitu ya, nggak apa-apa lah, Iya, masih bosnya maki-maki saya masih tahan gitu ya. Tapi ada orang yang nggak tahan kan, dan kita nggak bisa pukul rata semua orang akan tahan diperlakukan demikian gitu ya. Tergantung daya tahan orang dan toleransi stres orang masing-masing beda-beda, betul ya kok ya. betul, betul. Iya, dan itu sih sah-sah aja. Mm-mm. Paling saya bilang kadang-kadang kalau ketika situasi toksik ya terserah kita. Kalau kamu mau stay juga nggak apa-apa. Karena kan kadang-kadang kita kan nggak tentu bisa memilih ya, gitu kan. Nggak selalu misalnya, oh saya Iya, nggak suka company ini, gue keluar aja. Ya lo kalau keluar emang kan cari kerja gampang kan? Nggak begitu juga kan. Sebenarnya lebih sensibel, kita, iya. kita harus menghadapi itu dan kita bisa belajar dari itu. Sebenarnya itu yang lebih lebih baik gitu ya. Lebih baik kan otot. Mm-mm. Kalau Mm-mm. kita balik lagi ke olahraga, otot kita kan semakin kuat gitu loh. Otot kita akan Iya, semakin betul. kuat selama kita punya support structure ya. Kalau saya, menurut saya support structure, maksudnya buat support structure diri sendiri ya. Apakah kita punya teman yang Mm-mm. dukung kita, keluarga yang dukung kita, ataupun dari community yang mendukung kita. Itu Mm-mm. buat saya Jadi penting. sebetulnya itu yang penting ya. Kalau kita sebetulnya di dalam sebuah perusahaan tentu nggak ada perusahaan ideal ya kok ya. Namanya perusahaan pasti ada aja ya drama-dramanya gitu ya. Entah drama dari bos, drama dari temen, ada yang klien, ada yang load kerjaannya gitu ya. Tapi memang Betul, kenyataannya nggak bisa semudah itu meninggalkan sebuah perusahaan atau pindah langsung ke tempat lain bekerja gitu ya. Kalau misalnya betul. Koroni boleh sharingkan dari
Koko punya tesis, yang Koko teliti itu apa nih terkait dengan kondisi remote dan leadership tadi? Iya, jadi gini, kalau karena itu eranya remote working, kita tuh pengen tahu sebenarnya sebagai seorang leader ya, Mm-mm, 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 leadership di dunia digital, di dunia remote working to be more specific, itu mm-mm. tuh sebenarnya hubungannya sejauh atau seerat apa sih dengan employee adaptive performance Engage, kita bilangnya. ya. Jadi Mm-mm, employee adaptive performance itu seberapa kuat si karyawan itu bisa beradaptasi. Itu juga penting soalnya kata adaptasi kan. Karena kan di zaman mm-mm, VUCA seperti mm-mm, sekarang sangat employee itu sangat perlu beradaptasi. Nah, yang saya teliti itu adalah peran leadership di masa remote working itu seberapa gede dan ada dua variabel lagi kita bilang ya kalau kita tesis kan ngomongnya variabel bikin research model ya. antara Mm, sense of purpose jadi kan sense of purpose dengan organizational commitment namanya jadi mm-mm. seberapa komit si karyawan terhadap organisasi gitu loh Organisasinya, benar. jadi itu ada berapa variabel yang kita lihat lah gitu kan antara si teleworking e-leadership, sense of purpose, organizational commitment Mm-mm, dengan employee adaptive performance di ujung sebagai hasilnya gitu. Nah itu yang kita teliti mm-mm. dan ternyata di situ dibilang sebenarnya semuanya berpengaruh gitu. Tetapi leadership saja tidak cukup. Yang menarik gitu ya. Leadership saja Iya. tidak cukup di masa hybrid working. Itu yang namanya purpose itu harus dapat juga gitu loh. Jadi karyawan itu akan Hmm, keluar keluar kinerjanya dia harus ada purpose-nya yang harus dibangun sih. Baru dia bisa mm-mm. komit namanya. Dia akan keluar kemampuan terbaiknya ketika sense of purpose-nya dapat. Jadi nggak cukup kita punya leadership yang karismatik gitu ceritanya gitu ya untuk menggerakkan orang nggak cukup. Iya. Harus harus bisa ini sih. Harus bisa menggerakkan dan memberikan meaning ke orangnya dan meaningnya harus yang benar ya, nggak asal Mm-mm, maksudnya nggak mm-mm. asal ngomong gitu, maksudnya hanya bikin jargon-jargon ya itu mah gampang gitu kan, tapi benar-benar dilakukan. Iya, iya benar. Jadi kalau ini berarti meaning-nya itu untuk si karyawan sendiri personal harus dapat meaning dan Dapat purpose meaning. ini juga dia mengerti kali ya tujuan organisasi itu apa kali ya kok ya nggak cuma kerja Yes. sekedar untuk uang ya benar nggak? Iya, heeh. Apakah untuk society atau dia untuk personal, tergantung lah kan purpose orang beda-beda. Ada yang untuk diri Mm-mm. sendirinya gitu kan, kepuasan sendiri. Iya. Ada yang untuk society misalnya, ada yang berhubungan dengan keagamaan gitu kan, kepercayaan, Mm-mm. ada yang berhubungan dengan lingkungan, itu juga gitu kan, Iya. yang green itu bisa. Ya, tapi kan ada satu Mm-mm. tujuan yang dicapai gitu. Nah, leader yang hebat itu akan kalau dia bisa menggerakkan purpose itu dapat gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Itu Iya. akan lebih powerful gitu. Maksudnya leader yang karismatik ditambah dengan dia bisa menggerakkan, bisa bisa memberikan meaning kan, memberikan arti gitu ya, sehingga hidup itu menjadi lebih enak gitu ya. Iya, betul. Jadi kita ngomongin ini kesehatan mental juga salah satunya karena kita merasa apa yang kita kerjakan itu membawa dampak positif buat diri kita juga ya kok ya. Kita merasa puas dengan apa yang kita kerjakan, ada maknanya gitu ya. Jadi kita merasa hidup ini nggak cuma jalan gitu aja monoton, tapi ada Betul. sesuatu yang berguna dan kita bikin kita berasa kayak fulfill gitu ya kok ya. Iya, betul. Jadi ada yang namanya self actualization kan. Itu kan penting Iya, banget. benar. Kita dapat gitu loh. Jadi dan itu nggak ada hubungannya dengan kita kerja apa kita kerja 8 to 5 atau 8 to 8 atau 8 to 10 sebenarnya nggak ada hubungan Mm-mm, dengan jam mm-mm. kerja sih sedikit atau banyak tapi benar kita tuh dapat gak self actualization kita kita bilang ya dalam bekerja kan itu sih Mm, mm-mm. Betul, kalau betul. kita purpose-nya nggak dapet gitu lu mau apa mau kerja kayak apa juga nggak nyaman gitu kan maksudnya dan Mm-mm, sebaliknya mm-mm. ketika kita dapat purpose ketika kita dapat self actualization kita bilang ya itu kita mau kerja 10-13 jam sehari juga sebenarnya oke-oke aja karena kita tahu apa yang kita tuju Iya, gitu kita tahu kenapa kita lakukan betul. gitu. Dan kita tahu kita Mm-mm, didengar mm-mm. kita punya value we bring the value gitu loh ke Mm-mm. organisasi kita nah ketika kita tahu kita bring the value dan value kita tuh diterima kita akan dapat self actualization ya. Mhm, mhm, betul.
betul. Sebetulnya kita datang bekerja bukan cuma sekedar bekerja sih ya, karena tadi secara psikologis sebagai manusia kita juga kan menganggap kantor kayak rumah kedua ya kok ya, karena hampir waktu kita habis di sana Iya, cukup banyak banyak. kan, panjang gitu kan. Jadi bayangkan kita kerja di sebuah organisasi yang kita nggak ngerti value-nya, mungkin nggak match dengan value kita juga nggak merasa di situ dimengerti, merasa aman, capek banget ya secara psikologis ya, maka itu bisa mempengaruhi mental Capek, ya gitu capek. ya. Ya makanya punya teman Mm-mm, ketika mm-mm. di tempat kerja sangat penting sih. Katanya salah satu, ya ini salah satu riset lah yang dilakukan oleh seorang rekan Mm-mm, yang memang praktisi HR ya. Salah satu teman mm-mm. dekat saya dia bilang, "Don, lu tau gak? Katanya kalau orang pindah itu ya, ada satu aspek yang bisa nahan sebenarnya. Selain dari soal uang kita Mm-mm. bilang ya, dari mengenai Iya. remunerasi, apa sih yang bisa nahan orang to stay? Dia bilang katanya berdasarkan survei, nomor satu itu adalah punya teman di kantor. Jadi teman itu Iya, penting ya. iya, Punya iya. teman di kantor itu akan bisa menolong kita untuk stay gitu loh. Ya itu Mm-mm. menurut saya wajar ya, karena kan ketika kita lagi puyeng ada teman ngobrol. Akan Betul, jadi masalah betul. ketika kita lagi puyeng nggak tahu ngomong ke siapa. Wah, itu sih akan Iya, berat, akan berat. betul. Ini sama seperti yang saya baca ya, kok saya juga melakukan riset konten ini sebelumnya. Jadi dikatakan secara eh, untuk pekerja sebetulnya yang mereka butuhkan itu pertama mereka tadi ya dapat physical dan psychological safety, yang keduanya connection dan community component penting ya. Jadi temen tuh penting. Kalau nggak ada connection, nggak ada community yang support mereka di kantor itu, nggak berasa ada belonging di sana ya. Situasinya disingkirkan ya, kan ada tuh ya kan kondisi-kondisi seperti itu, kadang kan di kantor ada kondisi yang tidak bisa dipercaya teman-temannya, itu bikin mereka juga susah kolaborasi dan teamwork. Nah ini juga mempengaruhi eh, orang-orang yang bekerja, itu ada kebutuhan mereka saat mereka mencari kerja begitu kok. Kira-kira kok setuju nggak nih dalam aspek Setuju, ini? setuju, setuju. Itu penting lah, kan kita, yang itu udah proven kok, yang itu proven, di mana Mm-mm. Mm-mm. ada orang yang mau keluar di retain, mau di retain kayak apapun juga nggak akan stay Nggak mau juga gitu, bertahan ya. nggak bertahan, karena Mm-mm. emang cukup banyak kasus, bukan mengenai uang, memang Bener-bener. culture sih banyak sih. Maksudnya kan saya kan banyak banyak interview orang, banyak 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 dilema orang lah. Dulu di tempat saya yang dulu aja, tim saya ada, Mm-mm. kalau ditambah dengan kontraktor itu hampir 190-an. Di tempat saya yang Mm-mm. sekarang, kalau FTE plus kontraktor itu 300 lebih. Jadi memang saya Mm. dealing dengan people quite a lot gitu ya, quite a lot, dan inilah sangat mengerti bahwa itu is not always about money gitu loh. Banyak hal yang Iya, ini kan, bener. culture berpengaruh, teman berpengaruh, atasan berpengaruh. Apakah atasannya bisa mengayomi dia, bisa walk the talk, Mm-mm. apa benar-benar serius untuk tim-timnya itu bertumbuh gitu loh. Itu kan kelihatan sebenarnya. Mm-mm. Apakah si leader Betul, itu betul. serius untuk anaknya? Gitu. Atau sebenarnya leader itu menggunakan anaknya, menggunakan anak-anaknya untuk kesuksesan dia, itu ketahuan sebetulnya gitu loh. Kalau di Iya, iya. over the period of time akan ketahuan sebetulnya leader yang mana gitu loh. Kita punya leader akan ketahuan. Memang itu Mm-mm. butuh waktu dicek. Gitu. Iya. Selain menggunakan, ada yang leader juga suka jadi anaknya kambing hitam. Jadi yang salah anak gua, selalu anaknya yang Ya, salah gitu ya. selalu Nggak pernah backupin, nyalanya anak gua terus betul. gitu ya. Ada yang begitu. Iya, Ini iya. beda-beda. Itu kalau kalau itu kita bisa bilangnya toxic behavior ya, sepakat ya. Iya, toxic. Iya, iya. Nah, Koroni sekarang ini kan Koko di bidang digital ya, IT juga salah satunya juga ya. Nah, kalau sekarang kan trennya sedang bergeser ke arah digital nih sekarang ini. Kalau dari pengalaman Koko pribadi nih, dari pengamatan, dari pengalaman di dalam dunia kerja, dalam IT, meskipun sekarang digital berkembang pesat, menurut Koko ini penting nggak people center, peduli dengan people, orang, dan apa yang dibutuhkan dalam people tadi, soft skill apa yang dibutuhkan sebetulnya? Iya, oke, satu kita bahas ini dulu ya. Satu sebenarnya kalau Mm-mm. people udah pasti tetap butuh. Jadi Mm-mm. saya ambil contoh yang lain lah. Saya ambil contoh dari industri lain ya. Misalnya dari Oke. healthcare. Jadi dari healthcare ataupun kita bicara yang lebih luas, misalnya robot ya. Robot kan dunia digital itu kan
kata orang bisa eliminate humans. Di Betul. banyak pekerjaan betul gitu loh. Termasuk dokter pun, dokter bedah itu salah satu yang akan berkurang karena dia akan digantikan oleh robot. Tuh. Termasuk juga Mm-mm. kayak radiologi gitu ya. Itu juga termasuk yang akan hilang karena akan digantikan oleh robot. Tapi ada beberapa jenis Mm-mm. role kalau kita lihat di healthcare gitu ya, yang nggak bakal bisa digantikan oleh robot. Suster itu nggak Mm-mm. bisa digantikan oleh robot. Perawat ya, Iya, orang itu iya. tidak bisa digantikan oleh robot. Gitu. Tapi kalau yang kerjaan mekanik bisa. Tapi kalau yang berhubungan dengan psikologi, ya berhubungan dengan human ya namanya ya human, nggak bakal bisa digantikan gitu. Nah, ketika sekarang kita masuk Mm-mm. ke dunia digital, itu kan membuat orang menjadi kecenderungannya mungkin silo, kerja sendiri, cepet gitu. Ya, betul. Tapi Mm-mm. Mm-mm. faktanya adalah yang saya masih percaya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial ya. Jadi memang itunya harus Mm-mm. ada gitu. Sesekali ya, kalaupun kita bisa remote working, kalau saya di kantor sekarang, saya kan upayakan seminggu minimum 2 kali saya ke kantor ya. 2 kali karena saya perlu Iya. perlu ketemu teman-teman juga sih. Kadang-kadang kan kalau kalau di kantor yang paling kita missing itu ya, itu kayak Makan martabak. siang bareng. Ah, Ngopi-ngopi ya, rame-rame. kalau ada gorengan gitu kan, kalau kalau ada Iya, ulang iya tahun, bener. orang tahun kita beli martabak telur, wah itu tuh masa-masa yang ini ya. Dulu di tempat saya tuh berapa kali kerja tuh 5 menit habis gitu kan, ya. Iya. Baru datang Bener-bener. martabak tahu goreng habis. Nah itu tuh sangat mencairkan suasana gitu. Nah bayangkan ketika lagi Mm-mm. pandemi, ketika lagi hybrid working, itu tuh hilang. Jadi yang namanya Mm-mm. lobby non non, non formal ya istilahnya. Jadi yang Iya, betul. momen untuk mencairkan suasana itu nggak ada karena hybrid working, dan Mm-mm. menurut saya Mm-mm. sebetulnya gitu loh di dunia digital ya, itu tuh Mm-mm. ada satu kelemahan yang kita harus akui sih, dan itu dari hasil obrolan saya dengan beberapa praktisi HR lah ya, itu memang Mm-mm. benar. Itu memang benar, itu masalah, masalah. Betul, betul. Iya, saya juga merasakan sih kok ketika saya sebetulnya suka kerja sendiri sebenarnya. Awal-awal masih menikmati kerja dari rumah gitu ya. Tapi lama-lama berasa kayaknya relasi itu penting ketika kita nggak pernah ketemu, jarang berkolaborasi, ketemu langsung makan siang bareng. Kita berasa ya ada jarak, tetap aja ya namanya jarak, nggak akrab itu berasa kurang nyaman gitu ya. Jadi kita memang manusia Iya, makhluk betul. sosial, perlu bertatap muka, ngobrol rebutan pisang Iya, goreng gitu ya, supaya akrab ya. Iya, iya setuju. Jadi sebetulnya tadi saya agak lega juga ya dengan Koroni bilang ada beberapa profesi yang secara psikologi nggak bisa digantikan. Jadi saya agak lega. Aduh, konselor semoga nggak bisa digantikan robot. kayaknya nggak bisa deh. Sehingga, iya, sehingga saya masa depan saya masih ada harapan ya nggak digantiin AI kan. Kayak Iya, aman, ngomong kenapa kok? aman lah, aman 30 Aman tahun ke ya, depan. aman. Iya, kalau 30 tahun ke depan saya udah jompo nggak apa-apa lah. Nah, ngomong-ngomong soal ini nih kos, soal kerja ya. Tadi kan kita ngomongin soal bisa digantikan AI. Nah, sekarang lagi ada isu lagi yang sekarang cukup mungkin menakutkan buat sebagian orang gitu ya. Gelombang PHK ya. Sekarang ini kan lagi banyak startup yang banyak bergerak di bidang digital, teknologi, IT, dan mereka kan banyak menyerap banyak tenaga kerja gitu ya. Dan dunia ini banyak startup yang melakukan PHK di kuartal 1 sampai sekarang di 2022 ini gitu ya, dan angkanya banyak sekali di dunia sampai 76 ribuan gitu. Di Indonesia juga udah mulai gitu ya. Nah, dari pendapat Koroni nih ya, fenomena ini ada nggak mungkin insight-insight yang Koko bisa kenali kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah karena human-nya, manusianya yang nggak bagus, yang belum siap untuk di dalam dunia IT, digital, secara SDM, kemampuan, atau apa yang mungkin Koko bisa kenali nih, Kok? Mengenai PHK-nya gitu ya. Kan Oke, dunia digital tuh anak orang startup kan kebanyakan ya kok yang kena kan. iya. Oke, jadi gini, memang kalau kalau kita bilang PHK kan memang tahun terakhir itu Indonesia berasa ya. Sebenarnya big Mm-mm. companies ataupun yang small small startup companies itu udah mulai muncul di berita. Mm-mm. Dan itu yang Mm-mm. kelihatan di berita yang kita tahu kan. Yang ada Iya di betul. Detikcom mungkin yang kita tahu, yang nggak ada di berita Iya berapa iya. banyak gitu loh. Itu udah pasti Mm-mm. ada sebenarnya kayak PHK PHK gitu. Dan menurut saya itu sebenarnya wajar ya. Jadi dari berapa tahun lalu itu kan kalau saya perhatiin, waktu kita ngomong insurance ya yang saya ikut
AIG ada PHK di seluruh dunia, tapi ada masanya, maksudnya ada masanya giant Mm-mm. companies pun juga melakukan PHK. Allianz ada masanya juga melakukan Mm-mm. PHK. Ada Mm-mm. masa-masanya tuh big companies, Citigroup juga melakukan PHK. Ada periode-periode di mana Mm-mm. mereka harus konsolidasi. Di Indonesia juga sama, Bukalapak, Gojek, mereka pun kadang-kadang melakukan PHK juga. Karena kan faktor bisnis yang Mm-mm. berubah, ya. Ya, Mm-mm. kalau emang dinamika bisnis yang berubah, ya memang harus dilakukan ini dong ya, maksudnya sesuatu untuk jaga cash flow-nya, untuk jaga revenue-nya, untuk jaga laporan keuangannya kan, karena kan perusahaan itu kan orientasinya mencari profit, bukan yayasan kan, Mm-mm. bukan badan amal. Iya, Perusahaan benar-benar. mencari Iya, iya, profit. Kalau ruginya terus menerus, ya jadi masalah kan sebenarnya kan ya. Ya harus iya, dilakukan betul. sesuatu gitu loh. Memang memang setahu saya biasanya PPHK sih jalan terakhir ya. PHK itu biasanya jalan terakhir, bukan bukan yang awal, justru karena ketika kita melakukan PHK itu kan kadang-kadang muncul di berita, atau juga dia harus lapor ke Devnaker gitu. Jadi memang nggak mudah sih untuk Mm-mm. satu perusahaan melakukan PHK, tetapi itu terjadi memang, dan cukup sering ya, karena memang dinamika bisnis gitu. Menurut saya itu satu 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 hal yang wajar ya, yang wajar, dan kita sebenarnya harus siap sih, mau kita kerja di perusahaan kecil ataupun perusahaan besar ya. Mau kita kerja di perusahaan yang established ataupun perusahaan yang startup. Mm-mm. Oh, dari pengalaman saya lebih Iya. dari 20 tahun, it happens gitu loh. PHK itu terjadi di perusahaan-perusahaan yang tadi saya bilang, besar, kecil, tua atau lama, startup ataupun enterprise, PHK itu eksis. Jadi memang kita harus harus ready dengan itu gitu loh, dengan PHK-nya itu sih, Mm-mm. Iya, iya. bukan sesuatu yang kita perlu takutkan, tapi kita harus siap lah jika PHK itu terjadi, apa yang harus saya lakukan dan gimana saya bisa siap. Hmm. Nah, ini menarik nih kok ya. Bagaimana kita bisa siap nih? Ini hal yang menarik. Apakah siap ini artinya kita punya skill tertentu, equip diri kita dengan kemampuan-kemampuan tertentu, atau bagaimana maksudnya nih, Koroni? Kalau kalau dari pengalaman gini ya, pengalaman saya itu sebenarnya saya pernah di PHK 2 kali selama saya bekerja loh. Tapi dua Oh, dua oke. kali pengalaman saya, jadi saya pernah kena layoff itu 2 kali. Nah, good partnya Mm-mm. sebenarnya dua-duanya itu kenanya itu karena memang faktor faktor ekonomi gitu. Jadi pertama itu ketika saya Mm-mm. di Inggris ya, ketika saya bekerja di Inggris, saya kena layoff karena waktu itu kan di zamannya 9/11 tuh ya, di tahun 2001, Mm-mm. Mm-mm. 2002, ekonominya kacau, perusahaannya kan perusahaan internasional. Akhirnya kantor yang di London ditutup gitu loh. Nah, saya pulang ke Indonesia. Mm-mm. Tapi ketika itu sama sekali nggak ada masalah sih, karena my CV bagus gitu ya. Jadi pengalaman kerja saya bagus. Saya juga punya network yang bagus dulu dengan teman-teman di company yang lama. Jadi begitu mereka tahu saya pulang dari London ke Indonesia, kerjaan yang samperin aku gitu loh. Jadi saya nggak Iya, terlalu iya, nggak iya. terlalu demikian pula ketika yang kedua juga gitu ya. Yang kedua ketika Mm-mm. tahun 2014 ya. Jadi belum belum lama-lama banget nih, 8 tahun lalu gitu ya. Mm-mm. Itu PHK yang kedua itu sama juga. The whole division Mm-mm. ditutup gitu loh. Dari direktur sampai ke Iya, bawah iya. tuh dipotong semua gitu loh. Jadi oh ya udah, Hmm. memang bisnis direction yang berubah kan. Saya pikir ya Iya, sudah iya. gitu loh. Maksudnya memang kan ini kan bukan karena satu one prestasi atau apa gitu. Tapi Mm-mm. selama kita punya integrity, kita punya kompetensi gitu ya, kita punya daya juang, Mm-mm. market bisa tahu kok. Itu yang saya believe sih, maksudnya market itu Iya. akan tahu gitu ya. Kalau memang diamond itu akan Mm-mm. kelihatan ya, silaunya itu akan kelihatan gitu ya. Kalau memang orang bagus itu akan kelihatan. Gitu kan. Jadi kita sebenarnya nggak perlu Iya, terlalu iya. khawatir selama kita memang jaga kualitas kerja kita, dan memang kita tuh building network, dan kita sincere gitu kan. Sincere di dalam bekerja gitu ya. Itu akan kelihatan Oke. lah. Iya, thank you nih Koroni ya. Jadi sudah sharing pengalaman Koko ya. Kok saat itu atau ada nggak mungkin dari pengalaman Koko bagaimana manajemen stresnya? Kan jujur aja ya, kehilangan pekerjaan sesuatu yang penting buat kita ya. Apa kalau kita pencari nafkah utama. Nah, bagaimana saat itu mempersiapkan dirinya atau manajemen stresnya ketika mengalami peristiwa yang nggak nyaman itu? Oke, kalau kalau dari saya begini sih. Saya tuh percaya bahwa sebenarnya kan
semua hal itu kan terjadi atas seizin Tuhan gitu ya. Kita jadi satu. Jadi Mm-mm. walaupun tentunya kita merasa khawatir lah gitu ya, kalau kita di PHK kita makan apa gitu. Walaupun ada Iya. ada ada uang pesangon sebenarnya kan. Tapi kan pesangon itu Mm-mm. kan tahan Mm-mm. paling lama juga setahun misalnya gitu. Setelah itu bagaimana gitu. Of Mm-mm. course kekhawatiran itu ada. Nah di situ lah menurut saya tuh gini, Mm-mm. satu memang kita punya satu belief kan bahwa emang memang Tuhan itu ikut campur intinya gitu kan di dalam setiap yang Iya. terjadi dalam Iya. kehidupan kita. Itu satu. Yang kedua adalah Mm-mm. support Mm-mm. structure itu penting yang saya bilang ya. Dukungan dari teman itu penting, dukungan dari keluarga sangat-sangat penting, sama dukungan dari Mm-mm. komunitas kita. Misalnya kalau saya sebagai orang Mm-mm. Kristen, ya komunitas saya di gereja itu gimana gitu loh, gimana kita fellowship Iya. itu Iya. bisa saling menguatkan. Jadi structure kita gitu ya, maksudnya support structure itu menurut saya sangat penting sih, sangat penting ya. Termasuk juga Mm-mm. at times ada masalah ya, nggak usah ngomong PHK lah, kadang-kadang namanya kita kerjaan kita bisa stres sendiri. Nah itu memang saya bisa beberapa kali berkonsultasi juga ke dokter ataupun ke psikolog yang ngerti gitu, karena saya paham Mm-mm. degree-nya masih kecil, kita harus Iya. harus ngobrol gitu loh. Jangan tunggu Mm-mm. depresi Mm-mm. dulu baru ditangani, kan udah terlambat tuh. Jadi ketika degree-nya yang skala rendah aja, saya udah mulai mencari bantuan sebetulnya. Mm-mm. Itu sih Iya. kalau Iya. yang saya rasakan itu sih, karena saya tahu nih wah, yang ini tren my stress trend kayaknya kurang begitu bagus gitu ya, sehingga saya harus mencari support lah intinya kan. Saya bisa bicara dengan dokter untuk ngecek kan kenapa ya kalau di certain situation kok badan gue panas gitu loh, padahal nggak ada apa-apa gitu. Jadi emang Mm-mm. harus, Mm-mm. kita harus tahu kita punya batas itu ada di mana ya. Itu penting sih, dan Mm-mm. dukungan dari teman. Termasuk juga kalau memang perlu ke dokter. Kalau perlu ke psikolog ya bicaralah gitu loh. Karena itu sangat Mm-mm. penting Iya. kesehatan mental kita kan. Iya. Iya. Ya, betul banget nih. Tadi yang Koroni bilang kita perlu aware ya dengan diri kita ya. Sejauh mana abang toleransi kita jangan terus geber gitu ya. Tapi badan kita memberikan signal-signal sebetulnya. Kita udah susah tidur aja Iya, contohnya. Sakit pala, sakit betul. perut mulu, sakit-sakitan. Nah, itu udah mesti aware. Awalnya mungkin ke dokter dulu ya, karena badan kita memberikan gejala. Nah, biasanya sakit penyakit itu nggak hanya dari badan doang ya, tapi karena pikiran juga ya. Jadi ada beberapa juga ini pakar-pakar yang bilang bahwa kesehatan mental itu bisa efek ke kesehatan fisik kita ya. Jadi tadi Koroni bilang bener banget, harus cari bantuan dokter dan jangan malu untuk bercerita atau cari bantuan untuk psikolog atau ke konselor juga untuk konseling ya. Karena kita juga membutuhkan dukungan dari profesional ya kok ya sebetulnya ya. Betul, betul. Dan itu yang saya dengar itu dari data berapa tahun lalu, katanya di Mm-mm. Jakarta itu sebenarnya 1/3 orang itu ada mengalami gangguan jiwa katanya ya di Jakarta itu kan. Cuma memang Mm-mm. ada Iya, degree iya. yang beda-beda gitu kan. Degree Mm-mm. of Mm-mm. severity-nya berbeda-beda gitu loh. Mm-mm. Nggak semuanya itu depresi enggak gitu. Tapi ada yang skala Iya, 1 sampai, betul. jadi mumpung skala kecil kita udah harus aware mungkin ya. Kita udah harus aware, wah ini Mm-mm. kayaknya ada masalah di aku nih. Apakah perlu cuti? Mm-mm. Apa perlu apa gitu. Iya, Tapi jangan tahu ini sendiri lah. Harus tahu kita punya apa tadi, ambang signal batas badan tuh, kita ya. signal badan Harus tahu, kita, betul. harus tahu. Iya. Gitu sih. Iya, betul, betul. Kok ini ada teman kita nih yang komentar seorang dokter, Ivan Kintan, bilang setuju. Ya, Ivan, terima kasih Wah, ya udah nonton ya. Terima kasih nih udah banyak teman-teman yang masih stay. Teman-teman kalau ada pertanyaan jangan lupa drop komen, drop pertanyaan boleh ya. Terima kasih loh masih stay untuk gabung di IG Live hari ini. Koroni, nggak sangka nih waktu jalan terus ya. Saya mesti ngebut ya Koroni ya. Koroni, hmm. dari Koroni secara pribadi nih ya, melihat resesi 2023 bagaimana nih ke depannya? Kan Koko di bidang perbankan kebetulan, Koko juga mungkin Iya, mengamati bagaimana dari pengalaman Koko pribadi melihat ke masa iya. depan. Buat aku sih sama aja gini. Dari saya lulus ya, saya cerita ya, dari saya lulus tahun Mm-mm. Iya. 98. Saya ingat banget tuh. Saya lulus Mm-mm. 98 itu lagi Krismon. Cuma Mm-mm. ya penting survive aja. Maksudnya kita bisa survive gitu loh. Kemudian tuh Mm-mm. ada subprime mortgage ya, 2008. Itu kan juga Mm-mm. berat gitu loh. 2008, iya. Nah, Mm-mm. survive aja gitu loh. Kemudian juga kayak
krisis properti ya di Indonesia atau apa ya? 2015 atau berapa. Tapi India tuh krisis-krisis itu tuh terjadi kan sebenarnya kan di dunia ataupun di Indonesia tuh Mm-mm. terjadi. Ya ya udah nggak apa-apa menurutku sih. Ya itu again itu tuh something yang beyond our control karena kalau kalau yang beyond our Iya, control ya benar. jangan terlalu dipikirin dalam arti gini maksudnya lu juga nggak bisa ngubah-ngubah kalau 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 Amerika naikin suku bunga seperti sekarang kan sehingga semua investasi Mm-mm. larinya ke Amerika bahkan negara kuat seperti Mm-mm. Inggris aja lagi kacau balau gitu ya currency-nya Mm-mm. hancur Mm-mm. prime ministernya baru 45 hari udah resign gitu jadi emang kacau banget Iya, di betul. Inggris. Mm-mm. Di euro kalau kalian suka lihat mata uang euro juga lagi turun ya ya di Inggris juga hancur, Australia juga turun, US dollar yang naik sebenarnya. Nah kalau kita yang orang awam, aduh, gue mah nggak ngerti gitu, nggak punya kontrol juga terhadap kenaikan US dollar atau Mm-mm. rupiah. Udah yang Iya, bagian iya. situ aja jangan dipikirin, maksudnya lebih mending pikirin jika terjadi krisis, apakah saya siap dan apa yang perlu saya lakukan Mm-mm. gitu. Contoh kesiapan Mm-mm. finansial, jaga cash kita, ya kan. Kalau udah tahu chance untuk resesinya cukup besar ya kita harus pegang cash, jangan taruh semuanya di Mm-mm. investment, nanti akan Ya. beresiko gitu. Kalau kita udah tahu, Mm-mm. maksudnya kayaknya berat nih, maka ya networking kita harus kita jaga ya, maksudnya in case suatu saat gitu kan, misalnya kita kehilangan pekerjaan ya, for Mm-mm. whichever reason Mm-mm. gitu loh. Itu kan sesuatu yang nggak mungkin sebenarnya. Jika terjadi merger Mm-mm. atau acquisition, jika perusahaan kita dijual, itu mah anything can happen ya. Ya kita harus siap dengan itu kan, makanya network dijaga dan semangat kita untuk terus belajar ya itu juga harus tetap ada sih terus belajar. Cuma kan Mm-mm. belajar itu kan beragam ya. Kalau saya kan dari Iya. teknologi, saya bisa belajar ke arah teknologi atau saya juga bisa mengarah ke arah people. Kebetulan saya belajarnya ke arah manajemen dan people gitu. Mm-mm. Dan nggak menutup Iya. kemungkinan kita belajar ke hal yang lain juga sebenarnya. Kita kan bisa terus belajar ya. Karena itu sangat Mm-mm. penting. Nah, ilmu itu yang akan membuat kita berbeda gitu kan, yang akan membuat kita Iya. distinct istilahnya kan, nggak hanya kita survive dari PHK sebetulnya, tapi juga kita bisa dicari orang menurutku sih. Mm-mm. Iya, betul. Ini kata-kata yang penting ya. Jadi kita mesti belajar, terus belajar. Meskipun krisis tidak bisa dihindari ya. Setiap fase kehidupan pasti ada krisisnya. Tapi bagaimana kita memperlengkapi diri kita dengan terus belajar, networking gitu ya. Betul. Penting banget. Jangan sampai kita merasa puas dengan sebuah kondisi lalu kita berhenti belajar ya. Itu yang paling penting ya. Kok sama Betul. karakter. Tadi Corona juga ngomong soal karakter ya kok ya. Bagaimana Integrity. integritas kita. Iya, iya. Penting banget. Dan integrity itu Koronis. beneran harus dijalankan, Mm-mm. maksudnya integrity itu saya lihat ya yang bisa menilai kita berintegritas kan dari orang lain sebetulnya. Iya, Jadi bener sih. integrity itu bukannya saya yang sering ngomong jadi orang tuh harus integritas gitu loh, bukan, tapi integrity kan dinilai dari teman kita yang menilai kita, lu tuh punya Iya. integritas atau tidak sebenarnya. Mm-mm, mm-mm. Betul, betul. Iya, ini Koronis waktu semakin terbatas nih ya. Nggak sangka udah hampir 1 jam kita ngobrol nih ya. Dikit lagi 1 jam nih. Koroni, kita mau coba summary-kan gitu ya. Dari Koroni sendiri ya, setelah kita banyak pengalaman mungkin dalam dunia kerja, Koko sebagai leader gitu ya, dengan pengalaman pasang surutnya, turun naik gitu ya, dengan pengalaman hidup Koko yang luar biasa nih ya. Apa ya mungkin bisa jadi closing statement yang untuk menguatkan teman-teman kita nih kan kita karena nggak gampang nih sekarang ini kita lagi menyongsong masa-masa yang tadi ya resesi lah, ketakutan-ketakutan mungkin atau Iya, mungkin saatnya bekerja di kondisi yang toksik atau seperti bosnya toksik bagaimana kok? Ada nggak kok dari Koko? saya pikir satu sih yang paling ini sebenarnya cukup mudah sih, punya teman lah, carilah teman yang baik ya, itu penting sih, cari teman yang baik Mm-mm. yang kita bisa saling bertumbuh bersama sih, menurutku itu sangat penting ya, Mm-mm. growing together gitu. Jadi ketika kita dalam posisi Mm-mm. yang lemah itu kita punya teman untuk strengthen us, dan sebaliknya juga kan ketika dia lagi lemah kita bisa angkat dia gitu. Saya pikir itu Mm-mm. punya teman itu nggak cuma pikir buat networking kerjaan atau duit terus ya, tapi emang ya Iya. kita juga bisa bring the value to the society kan. Itu kan value kita kan, Mm-mm. maksudnya kita hidup kan nggak cuma mencari uang, tapi kita hidup tuh untuk membawa satu perubahan, untuk membawa Mm-mm. satu Betul. impact buat orang lain kan. Nah itu ya
Sehingga ya menurutku tuh punya teman itu penting ya. Yang tadi saya sering bilang punya support structure, punya lingkungan, punya keluarga yang mendukung kita penting dan teruslah belajar Mm-mm. menurut saya. Terus belajar, terus berkembang dan yang orang selalu bilang tuh apa? Grit. Grit itu kan perseverance ya. Ya, Perseverance betul. sama apa? Satu lagi tuh saya lupa. Passion, consistency of interest, passion. Konsistensi itu kan. Jadi Ya, perseverance kan dalam waktu jangka panjang. Nah, itu kan ya, kan ya. bukan cuma apa di jangka pendek ya. Itu sih bukan grit. Mm-mm. Itu sih penting. Menurut Iya, saya grit itu daya juang dalam waktu panjang kan. Durasinya yang dilihat gitu loh. Bukan cuma mm-mm. peaknya kan, tapi durasinya kamu bisa bertahan. Iya, Enggak. Itu menurutku penting sih semangat grit itu sama growth mindset kita ya. Bahwa kita tuh bisa iya, berkembang gitu. Jadi, jangan melimit diri kita di satu titik. Nah, saya pikir itu sih betul. tips-tips lah, berapa hal yang aku bisa share. Iya. Koroni saya mau meng-highlight satu kalimat Koroni tadi tuh tentang kita meskipun mungkin dalam sebuah posisi di PHK atau kehilangan pekerjaan, tapi bukan berarti itu akhir dari segalanya ya. Kalau saya melihat Koroni itu punya daya juang, tetap optimis, kita melihat kita punya value ya. Kita jadi jangan menganggap bahwa nanti seandainya kita nggak tahu di masa depan seperti apa, kondisi seperti apa gitu Betul. ya. Tetapi kalau kita punya karakter, kita membangun network, kita tulus ya dalam relasi dengan orang, tidak Tulus. memanfaatkan orang lain gitu ya, itu akan dengan sendirinya orang-orang akan mendekat kepada kita, karakter itu akan kelihatan gitu ya. Jadi kalau Iya, saya Anda percaya. kalau ada kenapa kok? Ya, saya sangat percaya itu. Iya, karakter itu penting. Jadi kalau Anda sebagai seorang leader saat ini nih yang nonton, ini Koroni mungkin akan bisa memberikan tips-tips nih kok. Bagaimana sebagai leader, apa yang harus dilakukan sebagai orang leader nih kok? Mungkin tips dari Koko soalnya posisinya sangat signifikan nih kok saat ini. Bagaimana? Tipsnya apa untuk merap up terakhirnya sebelum kita tutup sesi ini? Ya, kalau saya pikir gini ya, kita kalau jadi pemimpin tuh ya memang harus harus tahu ada masa-masanya kita harus bisa berani untuk making difficult decision. Itu kita harus Mm-mm. bisa memang. Dan saya rasa salah satu yang paling penting memang walk the talk ya. Antara yang kita ucapkan dengan yang kita lakukan itu harus nyambung. Itu Mm-mm. penting banget menurut saya. Dan satu harus leader itu bukan berarti yang tahu semua, maka dia harus rendah hati ya. Jadi saya sangat tulis dengan Iya, servant leadership betul. harus rendah hati karena saya nggak mungkin punya solusi semua masalah. Maka tugas saya adalah sebenarnya mengkonsolidate, membuat satu environment yang nyaman di mana my team itu can find a Mm-mm. solution gitu loh. Itu adalah tugas saya sebenarnya sebagai Mm-mm. seorang. Karena saya nggak mungkin solve semua problem. Harus delegate Betul, dan betul. that's my role untuk membuat orang-orang leader itu bisa grow, ya kan? Bisa Mm-mm. passionate dengan pekerjaannya dan mereka akan contribute. Itu sih menurutku Mm-mm. yang penting. Mm-mm. Sama integrity ya. Iya Itu sih. kayak integrity tadi kan. Mm-mm. Yang kita ucapkan, memang kita jalankan dan itu harus proven dinilai oleh orang lain. Mm-mm. Iya. Itu Dan aja. sekarang ini udah di era sekarang ini bukan lagi top down ya kayak kita bisa belajar dari siapapun bahkan dari Oh bisa junior siapa? junior sekalipun yang masih Betul. muda-muda ya. Apir. Banyak lah. Maksudnya kalau kita mau belajar mah Iya. sangat banyak ya. Bisa belajar. Beda industri juga Mm-mm. bisa belajar. Iya betul. Termasuk kita-kita ya yang hari ini bisa belajar banyak dari Koroni nih. Koroni, bener-bener udah tinggal dikit lagi waktu kita nih. Terima kasih banyak Koroni untuk waktunya. Sama-sama. Dan saya sebagai konselor ya, teman-teman penting banget untuk menjaga diri kita sendiri ya. Karena kita tahu bahwa tidak ada perusahaan yang ideal, tidak ada bos yang sempurna, tidak ada peer yang sempurna gitu ya. Dimanapun dan kapanpun kita bisa ketemu orang-orang yang berperilaku yang mungkin kita anggap toksik gitu ya. Tapi kadang-kadang kita juga perlu refleksi ke diri sendiri yang tadi Koroni bilang ya. Apakah point of view kita mungkin yang keliru bisa jadi ya. Kita salah menilai, salah mendefinisikan ya. Jadi kita juga perlu untuk terus upgrade ya. Kita punya skill, knowledge kita, growth mindset, jangan mindset kita yang keliru ya bisa saja. Jadi kita jadi suka salah menilai situasi yang ada gitu ya. Jadi kalau perlu bantuan profesional, tadi yang Kroni bilang ya, jangan
sungkan mencari bantuan dari profesional seperti dokter, psikolog, atau konselor ya. Jadi kita perlu ngerti bahwa kondisi memang tidak gampang, tapi ada orang-orang yang mau mensupport, ada komunitas, ada keluarga yang bisa mendukung, ada teman-teman dan community seperti tempat-tempat ibadah atau teman-teman seperti mainan gitu ya, Koroni ya. Betul. Oke deh kalau gitu. Koroni, thank you banget. Hari ini Koroni seperti biasa, kalau udah julid bareng dengan Rifung, saya akan kasih Koko hadiah. Tapi karena Koko suka baca ya, suka belajar, saya akan kasih hadiah buku ya. Saya bersama Gading Counseling menerbitkan 1 buah buku, dan buku itu nanti saya akan kasih ke Koroni ya. Itu tentang dunia, tentang people ya. Semoga buku ini berguna buat Koroni. Nanti saya kirimkan kepada Koroni gitu ya, Kok ya. Thank you, thank you. Thank you, Fung. Oke deh. Ya, kalau gitu thank you Koroni untuk hari ini ngejulit barengnya. Semoga lain kali kita bisa kolaborasi lagi ya Koroni ya. Terima kasih Oke, untuk oke, teman-teman yang stay ya. Oke deh, sampai ketemu lagi. Ikuti konten-konten selanjutnya ya. Bye-bye. Thank you Koroni. oke. Bye-bye Thank you, semuanya. thank you. Thank you. Ya, bye-bye.